One, podcast kesehatan hewan Podcast One, Bangtan Bogor. Hai para peternak muda, selamat datang di podcast peternakan sehat, yang dimana hari ini kita akan membahas salah satu masalah yang paling umum di peternakan, yaitu lalat. Sebelumnya, perkenalkan, saya moderator Kinaya Putri Anggreni yang bakal nemenin kalian selama 20 menit ke depan ini. Dan di sini sudah ada narasumber kita yang sangat inspiratif dari peternakan ilmu farm. Halo, nama saya Abdurrahman Aziz. Dan nama saya Muhammad Alif Bihan Wijaya. Dan di sini sudah ada teman-teman saya yang akan mewakili kalian semua dalam bertanya tentang isu yang ada di peternakan, khususnya isu tentang pengendalian lalat. Halo, saya Laras Abdurilia dan juga teman saya. Halo, saya Muhammad Fikri Malena Putra. Baik, seperti yang sudah kalian tahu semua, lalat itu bukan hanya mengganggu, tapi juga dapat menimbulkan serangan penyakit pada ternak dan dapat mengurangi kenyamanan serta produktivitas hewan. Di sini, kalian pernah gak sih ternaknya mengalami masalah ini? Kalau pernah, maka kalian berada di video yang tepat. So, buat kalian para peternak muda atau calon peternak muda, jangan skip video ini karena ini penting untuk kalian ketahui. Oke, mungkin langsung saja kita bertanya ya kepada para narasumber kita yang keren-keren ini, kepada Bang Bihan dan juga Bang Abdul. Nah, pertanyaannya itu, apa sih yang menyebabkan peningkatan populasi lalat di peternakan sapi, dan juga mengapa penting untuk mengendalikan lalat di peternakan sapi? Pertanyaannya bagus banget nih Bang Abdul. Yang pertama itu yang menyebabkan peningkatan populasi lalat ya Kak ya. Jawabannya itu peningkatan populasi lalat biasanya disebabkan oleh kondisi lingkungan yang lembab. Benar. Terutama pada saat musim hujan. Karena musim hujan itu pasti airnya kan masuk ke dalam kandang kita, sehingga kita para peternak muda harus sadar kalau itu tuh musim hujan airnya masuk, sehingga kita tuh harus cepat-cepat peduli dengan kandang kita. Jadi kita harus membersihkannya, terus menjauhkan dari sudut-sudut ruangan yang sudut-sudut kandang yang terlihat kondisinya kotor ataupun lembab. Yang kedua itu mengapa penting untuk mengendalikan lalat di peternakan sapi? Jawabannya yaitu lalat itu bisa menjadi faktor penyakit yang menyebabkan kesehatan sapi yang dapat menurunkan produktivitas ternak seperti penurunan produksi susu dan produksi daging. Kalian tahu nggak sih faktor itu apa? Faktor adalah media pembawa. Jadi lalat kan biasanya hidupnya itu suka hinggap di tempat-tempat yang kotor. Contohnya kayak di tempat sampah ataupun tempat-tempat kotor yang lainnya. Sehingga penyakit-penyakit yang ada di tempat sampah otomatis itu terbawa oleh lalat. Lalat tersebut lalu hinggap ke sapi-sapi kita yang bisa menurunkan penyakit ataupun menularkan penyakit di sapi kita, sehingga produktivitas susu dan daging itu bisa terganggu. Mengapa begitu? Karena kalau sapi kita sudah dihinggapi banyak lalat, pasti sapi kita itu makannya menjadi kurang. Jadi itulah alasan mengapa produktivitas daging bisa dikatakan menurun. Tuh. Ada contoh lagi Bang Abdul yang Mungkin contohnya di ini ya. Sapi perah itu kan sangat bergantung tentang kebersihan ya. Benar kan Bang Bihan? Betul. Nah, kalau kebersihan ini ya harus diperhatikan lah dalam sapi perah. Iya. Agar tidak terjadi penurunan produksi susunya yang terpenting itu Bang Bihan. Nah, saya juga ingin bertanya kepada Bang Abdul, apa saja sih metode pengendalian lalat yang efektif, serta bagaimana cara menjaga sanitasi kandang untuk mengurangi lalat? Nah, metode pengendalian lalat yang efektif yaitu paling penting nih Bang Mul ya, yaitu sanitasi kandang. Ya. Kenapa sanitasi kandang? Karena yang sudah dijelaskan Bang Bian tadi, yaitu tentang kebersihan kandang lah. Sanitasi kandang itu tentang kebersihan kandang. Jadi pengendalian lalat ini meliputi kebersihan kandang dan juga penggunaan perangkap serta larvasida, insektisida dan bahan organik alami.
Dan juga bagaimana cara menjaga sanitasi kandang untuk mengurangi lalat? Jawabannya yaitu rutin membersihkan kotoran, membuang sisa pakan, dan memastikan ventilasi yang baik dapat membantu menjaga sanitasi dan mengurangi populasi lalat. Apakah ada lagi pertanyaan? Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu waktu sanitasi kandang, penggunaan obat kimia yang dapat mengusir lalat itu aman nggak sih bagi sapi? Lalu apakah ada bahan alami yang bisa digunakan untuk mengusir lalat? Jika ada, bahannya itu apa saja? Nah, ini pertanyaan yang bagus nih Bang Bihan ya, dari Mbak Laras ini. Coba dijelaskan Bang Bihan, gimana tuh caranya penggunaan obat kimia yang dapat mengusir lalat aman bagi sapi? Nah, jadi penggunaan obat kimia itu aman-aman saja jika dilakukan dengan hati-hati dan memilih produknya itu produk yang aman bagi kesehatan sapi. Untuk mencegah efek yang negatif dan penggunaannya kita harus sesuai prosedur yang ada di panduan penggunaan obat tersebut. Kalau obat kimia, jika penggunaan obat kimia berlebihan, maka bisa juga memberi dampak yang negatif bagi sapi kita. Tentu saja kalau kita memberikan obat kimia pada lalat itu kan, kalau di kandang pasti kita menyemprotkan kandang tersebut kan? Ya, menyemprotkan. Nah, kalau menyemprotkan kandang tersebut biasanya kan terkena tuh ke tubuhnya sapi, sehingga sapi tersebut bisa menjilat-jilat tubuhnya tersebut. Kalau penggunanya terlalu berlebihan, sapi kita bisa juga menyebabkan keracunan gitu loh. Nah, Dan itu bisa menyebabkan penyakit bagi sapi juga. Nah, apabila penggunaannya itu tidak teratur lah, tidak sesuai dengan prosedur. nah pertanyaan selanjutnya itu apakah ada bahan alami yang mampu mengusir lalat? Nah, jawabannya itu ada. Bahan alami yang dapat mengusir lalat yaitu bisa biji mahoni yang ditumbuk halus dan dicampur dengan tembakau dan air hangat, dapat digunakan sebagai obat alami untuk mengusir lalat. Nah, ada juga membakar sisa-sisa pakan juga bisa mengusir lalat, seperti sisa-sisa pakan dari pagi, siang, lalu sore itu kita kumpulkan. Nah, terus sore menjelang malam itu kita bisa membakarnya ya Bang. Ya, benar. Itu yang dipakai itu asapnya biasanya. Asapnya agar si asap ini masuk ke kandang dan bisa mengurangi populasi lalat tersebut. Betul. Next, apakah ada pertanyaan lagi? Nah, bagaimana nih siklus hidup lalat? Apakah mempengaruhi sapi jika lalat tidak dikendalikan? Nah, pertanyaan bagus nih Bang Abdul. Coba Bang Abdul jelaskan siklus lalat Bang. Siklus lalat itu perkembangbiakannya itu sangat cepat. Lalat betina dapat menghasilkan hingga 500 telur dalam 3-4 hari. Sehingga penting untuk mengendalikan mereka sejak fase larva untuk mencegah populasinya itu meningkat. Nah, keberadaan lalat yang tidak terkendali di peternakan sapi dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan dan produktivitas ternak. Ada beberapa pengaruh yang mungkin terjadi. Yang pertama yaitu penyebaran penyakit tentunya. Yang kedua, stres pada sapi. Yang ketiga, penurunan produktivitas. Yang keempat, kondisi kandang yang buruk dan terlihat jorok. Yang kelima, gangguan pada pekerja kandang dan kesehatan lingkungan. Nah, pertanyaan terakhir nih buat Bang Abdul dan juga Bang Bihan. Boleh. Apakah ada dampak dari kebersihan kandang terhadap kepadatan lalat? Nah, tentu saja ada. Ada Bang. Karena kandang yang bersih cenderung memiliki kepadatan lalat yang lebih rendah dibandingkan kandang yang kotor. Betul. Jadi hidup lalat itu sukanya di tempat-tempat yang kotor. Itu tempat-tempat yang kotor, banyak penyakit, itu hidup lalat itu paling suka yang di situ. Jadi kalau kandang yang bersih, lalat nggak akan ada, tetapi nggak terlalu banyak seperti yang tempat kotor. Selain tempatnya bersih juga kan, biasanya para peternak itu kalau di kampung-kampung itu sambil ngopi gitu ya Bang ya. Ya, ngelihat ternaknya kan, sehat nggak nih ternak saya nih. Ya sambil ngopi, makan cemilan, misalnya kalau orang di kampung itu pisang goreng, Sambil memantau sapi
sambil mantau sambil Iya, gitu. singkong sama kopi. Kalau tempatnya bersih kan enak untuk duduk-duduk. Kalau tempatnya kotor, jangankan mau duduk di situ, kita mau datang aja malas gitu loh. Benar. Iya betul. Nah, mungkin cukup sekian ya. Ini tuh sangat informatif dan menarik banget materi dan penanya dari narasumber dan penanya yang sudah hadir di sini. Terima kasih kepada narasumber Bang Abdul dan Bang Bukan, Sama-sama. dan terima kasih juga kepada penanya Mbak Laras dan Bang Fikri. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi para peternak, khususnya para peternak muda dalam menjaga kebersihan kandangnya untuk lebih aware lagi kepada lalat yang ada di peternakan tersebut. Amin. Amin. Mungkin cukup sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Dadah.